Oke, halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Tentu saja bersama dengan Blaze Channel, ditemani Norma dan ada beberapa teman-teman dari Blaze Koi. Nah, sore hari ini mungkin saya sedikit mau sharing aja ilmu dasar tentang sebuah kolam koi. Jadi ini dasar yang sangat penting sekali teman-teman, dan kalau teman-teman menyimak saya yakin terutama buat teman-teman yang baru, dan saran saya sekali lagi tetap usahakan membuat kolam itu serahkan dengan tenaga yang sudah ahli atau profesional. Nah biasanya yang maaf nih yang coba bikin sendiri dengan tukang-tukang yang masih belum pengalamannya, belum ibaratnya mapan di bidang kolam koi, seringkali malah akhirnya ujung-ujungnya buang uang. Dan saya 90 betul konyol sekali, dan saya sudah bilang kalau saya nemuin case seperti itu, saya suruh tambal sulam nggak bisa, saya angkat tangan. Harus hancurin total, ulang baru. Nah ini adalah tahapan yang saya kepengen ajarkan buat teman-teman, bahan-bahan atau basicnya sebuah kolam koi, supaya teman-teman ini kalau membuat, itu minimal ngerti bahwa poin-poin ini harus ada. Nah yang pertama yang saya mau bahas dan saya sering temuin adalah bottom drain atau sedotan bawah. 3 titik itu Norma, tolong di shoot yang sudah ada pipanya, udah ada kotaan itu. Ya itu pastikan ada dulu teman-teman. Bottom drainnya ini kita menggunakan 3 in kali 3 karena kolamnya panjangnya ini hampir 8 meter, cukup luas. Saya belum ukur ulang final lagi, tapi intinya pastikan sebelum dicor final, bottom drain 3 ini titiknya sudah ada, pemipanya sudah benar. Nah kalau sudah kolam dicor dan sudah jadi nggak ada bottom drainnya, mau bikin bottom drain itu dasarnya harus ngancurin total lagi. Ya itu poin 1 ya, yang ini bahan apa basic lah ibaratnya, 1 bottom drain. Yang kedua skimmer. Ya skimmer itu buangan atas nih, titiknya 1. Ya 2 itu. Ya itu pastikan juga harus benar dulu titiknya, jangan sampai nanti nah ini tergantung dari bentuk kolam, kapasitas kolam, kemudian sudut-sudut dead spotnya yang saya pernah bahas, ya taruh di sudut-sudut yang rawan air dead spot atau air mati, supaya nanti flow-nya bisa bagus ya. Jadi pertama bottom drain, kedua skimmer. Nah yang ketiga adalah arus. Arus ini yang seringkali juga salah arti, terkadang orang mikirnya arus ini hanya untuk suplai oksigen. Betul, untuk suplai oksigen betul, tapi salah satu peletaan arus yang tepat itu akan membuat circle sebuah kolam itu bisa berputar. Biasanya saya buat berputarnya ini searah jarum jam, sehingga membuat tingkat kualitas atau mecernya sebuah kolam koi itu airnya lebih bagus. Jangan sampai juga sudah dicor paten baru arusnya nggak ada, terpaksa pakai pipa keluar nongol-nongol, kan jelek gitu loh. Ya jadi arus ya yang ketiga. Nah yang keempat overflow. Tuh arusnya tuh ada pipa kecil 2, 1 in kali 2 tuh atas bawah. Nah itu kenapa saya buat atas bawah, supaya di bawah dia bisa arusnya itu dorong ke bottom drain, di atas dia bisa membuat sirkulasi kolam ini berputar. Ya satu lagi sebelah sini nih Norma. Nih tuh pipa 1, 2 itu arus. Ya jelas ya, saya ulang lagi, pertama bottom drain, kedua skimmer, ketiga arus. Oke, nah setelah itu yang nggak kalah penting ada yang namanya overflow. Nih overflow saya taruh titiknya di sini nih. Nah nih, ini untuk kalau kita perlu dripping air 24 jam, atau kita perlu ibaratnya membersihkan permukaan air kolam, terjadi sakit yang menyebabkan buih, busa, amoniak terlalu tinggi, ini overflow harus kita siapkan. Nah overflow ini ada 2 tipe Norma, saya sekalian jelaskan ya yang poin keempat ini. Yang pertama adalah overflow ada di kolam. Saya lebih suka di sini. Kenapa? Karena langsung kelihatan direct air dari kolam ini langsung keluar ke overflow. Nah ada 1 tipe lagi overflow ditaruh di dalam chamber, bisa juga. Tapi kalau saya ditanya pribadi, saya lebih suka dan lebih efektif yang overflow-nya di kolamnya, bukan di chambernya. Ya ini poin keempat. Nah poin kelima adalah saluran dripping air bersih, atau yang istilahnya saya sering katakan adalah untuk kita dripping air yang tadi tuh. Nih saya taruh di sini. Nah ini nanti belum jadi Norma, nanti kalau udah jadi kita rapiin, kita pelatin ke tembok, dicor, segala macam, intinya rapi lah.
Ini kan tapi pipanya kita siapin dulu. Nah, inilah pada sebuah kolam koi 5 poin tadi yang harus teman-teman ibaratnya ingat-ingat, jangan sampai nggak ada gitu loh. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Nah, baru kita finalin cor seperti ini. Saya ulang ya. Yang pertama bottom drain. Yang kedua skimmer. Yang ketiga arus. Yang keempat overflow. Yang kelima dripping air atau saluran air bersih. Nah, ini sebuah ilmu simple yang sebetulnya teman-teman wajib ketahui kalau ingin memiliki sebuah kolam koi yang dengan standar yang benar. Jadi Gitu. itu di dalam cor ya? Di dalam cor semuanya. Kalau sampai ketinggalan juga repot juga. Repot, kita harus satu bongkar cor-corannya, otomatis nanti akan dicor baru. Biasanya kekuatan cor lama dan cor baru ini kesatuannya nggak bisa utuh sempurna. Bikin rebes juga. Betul, bisa bikin retak segala macam. Nah, yang kedua, jangan sampai juga akhirnya nambah pipa-pipa keluar jadi jelek kan, jadi berantakan. Seperti itu. Jadi nggak rapi. Nah, makanya ini kan Anam dan tim ini yang untuk saya pasrahin untuk proyek kolam ini, sebelum pengecoran, mungkin 1-2 hari lagi sudah mulai cor, saya suruh cek ulang semua tadi, 5 poin tadi. Supaya jangan sampai ada yang kelewatan. Baru kita cor. Gitu. Nah, ini kita bahas mengenai yang di kolamnya. Oke, di kolamnya ada 5 poin penting, yang penting. Pertama bottom drain, kedua skimmer, ketiga arus, keempat overflow, kelima saluran dripping air. Ya, sekarang kita bahas di filternya. Oke, Norma langsung dari sini aja, Norma. Oke, yang umum-umum aja biar teman-teman tahu. Nah, di filter ini juga nggak kalah penting, berkaitan dengan tadi yang harus disiapkan adalah pertama bottom drain stopper. Oke, Ini. itu fungsinya buat Kita kalau mau nyetop aliran kolam utama ke chamber, ini kan aliran utamanya di sini nih di chamber 1. Nah, ini nanti kita akan ada slope 1 pipa lagi. Intinya kalau kita mau nyetop aliran kolam itu ke filter, kita tinggal tutup 3 titik ini, selesai. Air kolam nggak mungkin turun. Oh, Nah, entah kita mau bersihin backwash besar, kita pernah buatin videonya kan, kita mau ganti media, kita mau bersihin media, kita mau ngecek media, atau amit-amitnya terjadi sakit massal di kolam. Sehingga media ini harus dikeluarin, harus diangkut semua. Nah, ditutup semua, medianya keluarin supaya air kolam tidak habis. Ini namanya bottom drain stopper. Nah, ini penting sekali. Nah, setelah itu yang harus diingat juga, setiap chamber ini usahakan saluran backwashnya itu direct 1 per 1. Jangan paralel. Oh, berarti Ya, nggak boleh. 2, 3, 4 jadi Nggak boleh. Misalkan dari chamber 1, saluran backwashnya nyambung sama chamber 2, chamber 3 untuk ngirit biasanya. Jangan. 1 chamber 1 pipa. Ya, untuk backwashnya. Nah, Iya, bener kok. tuh kan, kelihatan kan? 1 sumber 1 pipa. Nah, ini yang tadi 3 ini adalah yang untuk BD stopper. Nah, yang tadi yang pipa 2 itu untuk skimmer stopper. Nah, tapi skimmer itu kan karena tinggi nggak terlalu fungsi juga, tapi yang saran saya yang jangan sampai kelewatan bottom drain stopper. Nah, kemudian harus ada setiap chamber ini ada lubang backwash 1 per 1. Nah, kemudian yang poin yang di chamber filter yang tidak boleh kelewatan juga saluran aerasi oksigen. Tuh. Nah, di chamber-chamber tertentu saya kasih tuh yang ada pipa seperti itu. Itu fungsinya adalah untuk memberikan oksigen atau aerasi pelan di media-media atau chamber tertentu. Biasanya chamber jet mat sama chamber biologis. Itu makanya yang saya kasih ada 1, 2, 3. Yang 2 di depan karena ini sifatnya hanya mechanical yang untuk kotoran awal yaitu sikat brush saya nggak kasih. Nah, itu juga disiapkan dulu baru nanti dicor sehingga rapi di dalam konstruksi. Benar. Ya kan? Nah, setelah ini ada satu lagi yang teman-teman harus ingat, ada yang namanya bak kontrol nih. Sebelah sini nih Norma. Oh, gini. Ya, semua saluran chamber tadi yang saya bilang harus direct 1 per 1, jangan paralel. Kita siapin adalah saluran untuk backwash pembuangan per pipa 1-1. Nanti pipanya akan panjang sampai ke atas. Ini kan karena untuk sementara yang penting nggak kemasukan kotoran dan cocoran. Ya sesuai tadi chambernya 5 ya berarti pipanya backwash 5 gitu loh. Sesimpel itu. Kemudian ini ada juga ini untuk saluran aerator yang ke kolam. Jadi nanti aerator akan saya buatkan dudukan di sini di dalam chamber, direct ke sini langsung sudah bisa ngalir oksigennya ke kolam. Ya, poinnya adalah di filter tadi juga poin-poin tadi harus diperhatikan. Yang pertama, saya ulang ya, untuk yang filternya harus ada BD stopper. Ya, bottom drain stopper. Yang kedua, ada juga skimmer stopper. Ya,
Setelah itu yang ketiga, setiap chamber memiliki pipa backwash satu persatu, direct, nggak boleh paralel. Ya, kemudian yang keempat ada saluran aerasi oksigen di chamber-chamber tertentu. Biasanya yang biologis atau yang di jet mat. Nah, yang keempat ada saluran untuk oksigen aerator ke kolam. Ya, nah yang kelima terakhir backwash ini atau bak pembuangan juga disiapkan pemipaannya satu persatu sehingga kalau kita backwash kecil atau backwash ringan kita enak tinggal cabut-cabut sini. Nggak perlu buka-buka semua chamber yang lain, hanya satu chamber ini. Nah, ini pengalaman atau pengetahuan basic dasar mengenai sebuah kolam dan filter. Nah, nanti mohon maaf sekali lagi jangan nanya berapa in Pak, berapa ini Pak, itu sulit sekali saya jelaskan lewat kata-kata apalagi komen di YouTube. Kalau aku bayangin ini udah ribet banget sebenarnya. Ya, ini kalau kita mau Takutnya miskomunikasi. betul, kita ini gambar desain kolam ini aja udah berubah 2 kali secara sistem maupun secara desain. Nah, makanya kalau mohon maaf teman-teman, saya bukan nggak mau kasih tahu, tapi terlalu kompleks dan terlalu rumit. Dan memang terus terang kita ini kan juga ibaratnya apa ya, kalau mengerjakan sebuah kolam, baik kolam sendiri atau kolam customer ini kan kita ibaratnya udah customer tuh tahu beres gitu loh. Nah, memang kadang saya pun ini juga nggak nyatetin satu persatu, tapi biasanya sewaktu plan gambar desain dan gambar kerjanya itu sudah kita tentuin di awal. Tapi intinya semoga tadi benang merah atau yang basicnya teman-teman bisa ngerti. Kalau teman-teman basicnya yang tadi itu mengenai kolam dan mengenai filter, poin-poinnya yang saya bahas tadi teman-teman ngerti, minimal salahnya nggak salah-salah banget lah. Seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sharingkan ini, mumpung ini prosesnya juga masih kelihatan sebelum persiapan konstruksi utama atau cor, bisa bermanfaat buat teman-teman terutama yang memiliki kolam koi, kepengen memiliki kolam koi ideal atau standar seperti itu. Terima kasih, Ya, Adi. terima kasih. Ya, nah nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau pembuatan kolam koi untuk standarnya kita seperti apa dan ingin membuat kolam koi di rumahnya masing-masing, bisa langsung kontak link deskripsi di bawah ini. Sekali lagi jangan komen di YouTube, jangan komen di sosmed atau lagi di Instagram. Langsung ke WA. Kita udah siapkan. Jadi buat teman-teman yang memang serius pengen membuat kolam, ya tentu saja saya ngomong di depan nih normalnya sekali lagi tidak ada budget yang murah. Karena memang standar kita, isi media kita, spek kita, teman-teman dan Norma bisa lihat sendiri. Nah, intinya kita dengan standar dan harga itu sangat-sangat worth it sekali. Nah, nanti teman-teman bisa langsung jelasnya hubungin kontak di bawah ini. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ambil positifnya. Kalau yang nggak setuju, nggak sepakat, atau punya teori lain juga nggak apa-apa. Ini yang kita lakukan selama 10 tahun dan standar-standar kolam kita seperti ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.